diadakan semesta agar kamu berubah. Tetapi selama ini kita menolak momen itu karena kita belum mengerti maksudnya apa. Betul? Ulangi. Ada beberapa atau satu atau dua momen dalam hidup yang mengubah kita selamanya. Ayo, yang jadi pengusaha mungkin ada momen yang mengubah dia jadi pengusaha. Betul nggak? Iya. Selalu ada momen. Jika kita fokus pada hasil, kita tidak akan pernah berubah. Tapi jika kita fokus pada perubahan, kita akan mendapatkan hasil. Kalau kita fokus pada hasil, kita tidak pernah berubah. Terus fokus pada hasil. Tapi kalau kita fokus pada perubahan, hasilnya akan kita dapat. Fokus pada perubahan berarti fokus pada proses pada saat kita mau mendapatkan hasil. Ya? Oke. Hidup adalah tentang perubahan. Terkadang menyakitkan, terkadang indah. Dan sebagian besar waktu adalah dua-duanya. Setuju? Ulangi lagi. Hidup itu tentang perubahan. Kadang menyakitkan, kadang indah. Nah, sebagian besar waktu isinya apa? Dua-duanya. Jadi sebetulnya menyakitkan dan indah itu akan selalu hadir. Ternyata kesedihan dan kebahagiaan itu serumah. Tahu? Di ruang tamu ada kebahagiaan, di kamar sudah menunggu kesedihan. Saimah. Sadar bahwa dua-duanya serumah. Jadi apa yang mau kita tolak? Serumah. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan terbesar waktu kita. Itulah selama ini kita memboroskan energi dan waktu hanya memikirkan sesuatu yang jelas-jelas teu bisa dirubah. Tanu nyarari hate teh. Ngabeakeun energi dan waktu. Ada nggak orang nyeri hati, sakit hati karena masa depan? Ada? Makanya tong minang teuing ningali foto. Iya keur waktu di anu. Ingat si anu ngomongkeun urang. Makanya kalau saya bersyukur waktu kecil saya nggak punya foto. Rek sanu motona. Makanya saya tidak ada kalau ditanya apa kenangan waktu kecil, nggak ada. Coba keur ngalah suluh di foto, sedih kan? Iya keur ngalah suluh baheula labuh deui kawahangan. Sedih, makanya alhamdulillah saya mah tidak punya foto masa kecil. Makanya saya lihat masa sekarang aja. Saya juga jarang-jarang lihat album gitu. Beda ya dengan ibu-ibu. Bukan. Terus dibukaan teh baeud deh. Salah sorangan dari tinggalian wae. Ya. Kamu saya tidak terlalu tertarik ya untuk menyimpan foto. Ya kecuali Kang Dadan. Karena harus ada arsip. Kalau saya di sini nggak ada foto. Ada. Udah foto milad yang lalu udah pupus sekaliwat. Gitu. Tapi kalau bagian dokumenter mah perlu ya. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan yang terbesar. Apa yang tidak bisa kita ubah? Masa lalu. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijak, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Itu bedanya orang pintar dengan orang bijak. Jadi orang yang suka ingin mengubah dunia tuh pintar.
tetapi belum bijak, karena orang bijak tidak pernah mengubah dunia, dia ubah aja dirinya ke dalam. Gitu. Kira-kira kalian termasuk pintar atau bijak? Iya, ditanya mah pasti jawabannya bijak. Pengen mengubah situasi di rumah, hayo we keluar, nitah pegawaian teh. Lain mere contoh, kaera. Makin besar perubahannya, makin banyak orang yang akan menolaknya. Setuju? Makanya saya itu sebenarnya sekarang sedang mengubah kalian. Tapi kalian tidak merasa sedang diubah oleh saya. Karena saya mengubahnya pelan-pelan. Kapan saya bicara frontal sama kalian? Enggak. Jadi buatlah itu nampak sangat kecil dan sepele sehingga orang bahkan tidak menyadarinya kalau dia sedang diubah. Nih terutama mengubah anak-anak. Hati-hati mengubah anak-anak. Anak-anak itu egonya sedang kuat-kuatnya. Makanya kadang-kadang ada orang tua pasea tajeng budakna. Jika can pernah jadi budak wae. Makanya itu bedanya. Budak mah can pernah jadi kolot. Nah aja emang diomongkeun teh. Mengalarti. Ari kolot mah pernah jadi budak. Cing atuh kolot teh ngelehan ka budak. Ieu mah budak disuruh ngelehan wae ka kolot. Gitu. Tah eta bibit-bibit saya papesean teh kolot jeung budak teh. Ya kolotna teu ngarasa jadi budak. Anak tidak pernah jadi orang tua. Karena orang tua mah pernah jadi anak. Ngerti enggak? Jadi orang pintar jangan suka ya benci sama orang bodoh. Da orang bodoh mah belum pernah pintar. Karena orang pintar mau pernah jadi bodoh. Sing sadar we, urang ge pernah gitu, itu maklum we ka batur. Assalamualaikum, gitu aja. Kalau ketemu orang bodoh kasih salam aja. Makanya ada kata-kata bagus. Ya. Punya musuh 100 tapi pintar lebih bagus daripada punya teman 1 tapi bodoh. Itu sparring partnernya kan kuat. Betul enggak? Musuh 100 tapi pintar, bakal pintar orang, dan musuhnya pintar. Makanya kalau kita tertipu orang jangan marah. Jangan marah ke orang maksudnya, apalagi marah ke yang tipu. Marah pada diri sendiri, bodoh. Teman pintar mau ketipu, betul nggak? Gitu. Jadi kalau kita ditipu orang itu marah pada diri sendiri, orang teh ketipu keneh, berarti orang teh bodoh. Gitu. Lainnya rekan batur nu nipu. Itu para sahabat. Bukan spesies yang terkuat yang akan bertahan hidup. Bukan orang yang paling cerdas, yang paling responsif yang bisa bertahan hidup, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Ini saya belajar dari Charles Darwin dengan teori evolusinya. Dan beliau mengatakan bukan spesies yang terkuat yang bertahan hidup. Bukan orang yang paling cerdas yang bertahan hidup. Tetapi yang paling bertahan hidup adalah yang responsif terhadap perubahan. Jadi kalau kita ingin bertahan hidup tidak perlu menjadi orang kuat. Kalau ingin bertahan hidup tidak perlu menjadi orang cerdas sebetulnya. Jadilah orang yang responsif terhadap perubahan. Disitulah sebetulnya. Ya, ini saya belajar dari bukunya Evolusi Darwin. Dan Darwin mengatakan seperti itu. Jadi yang bertahan hidup sampai hari ini yang responsif terhadap perubahan. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling cerdas. Sama ya, makhluk-makhluk yang hari ini bertahan hidup itu yang adaptif terhadap perubahan. Makanya saya kasih tahu, siapapun yang adaptif terhadap perubahan, selalu ngigelan setiap perubahan. Beda banget nage. Beda. Yang suka menolak mah pikasieun. Ya. Jadi orang-orang yang adaptif terhadap perubahan santai. Ya. Saya kemarin ya di kampus rapat. Ada teman saya nyeletuk ini.
Kapan ya saya bisa kayak Pak Saiful katanya. Ginjalnya 1 tapi santai aja. Terus mau apa saya bilang. Gitu. Gak kayak kamu ginjalnya 2 cemas terus. Kamu ginjalnya 2 naik gunung aja gak kuat. Saya ginjal 1 paling duluan. Kemarin saya ke Gunung Papandayan tuh sama yang ginjalnya 2. Bertiga, berempat tuh. Saya kaget di belakang ada siapa itu. Jadi yang akan bertahan hidup adalah yang responsif terhadap perubahan. Responsif itu berarti tidak reaktif. Dia itu bisa ngigelan zaman istilahnya. Jadi bisa menari bersama tarian kosmik. Aisyah, kerennya gitu. Ada berarti berubah berarti dewasa. Dewasa berarti terus menciptakan diri sendiri tanpa henti. Jadi ujung perjalanan kita itu sebenarnya menciptakan diri sendiri. Dan siapa yang sudah menjadi dirinya sendiri, itulah orang yang sudah mencapai kedewasaan. Makanya orang yang selalu peduli dengan pikiran orang lain, dia menjadi tawanan pikiran orang. Ya, suka begitu? Suka kita ditawan oleh orang. Sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Lebih memperhatikan pikiran orang daripada diri sendiri. Sieun diomongkeun batur, sieun dipikiranku batur. Buat apa? Kita jadi tawanan orang selamanya. Ya, berubah sekarang. Jadi kalau mau disebut eksis, ya harus berubah. Berubah berarti menuju kedewasaan. Ciri orang dewasa tentu saja dia menjadi dirinya sendiri. Gak pernah jadi orang lain.